Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Trihaini Sardi akan mempresentasikan tentang tutorial ARIMA Model Data Time Series dengan eViews. Kali ini saya dalam mata kuliah Ekonometrik bersama Pak Alpon dari Magister Ilmu Ekonomi UNP 2020. Nah, yang pertama, kegunaan dari ARIMA Model. ARIMA Model itu merupakan metode yang digunakan untuk peramalan, di mana ordonya itu adalah P due Q, di mana P adalah autoregressive integrated moving average, dan D adalah diferensialnya, sedangkan Q adalah jumlah variabel moving average. Nah, jadi di sini untuk bisa meramal itu kita harus mendiferensialkan dulu menjadi stasioner, atau kalau emang dia bisa stasioner pada level, nah kita pakai yang dalam level itu. Nah, kemudian model ARIMA itu mengabaikan independen variabel dalam pembuatan peramalan. Dia hanya menggunakan variabel dependen untuk menghasilkan sebuah peramalan jangka pendek yang akurat. Namun, untuk peramalan jangka panjang, kadang ketepatan peramalan ARIMA ini kurang baik. Nah, inilah step-step uji ARIMA. Yang pertama itu kita mengidentifikasikan dulu apakah modelnya itu merupakan model tentatif, yaitu model sementara. Kemudian kita akan melakukan estimasi, di mana nanti kita akan melihat pendugaan parameternya apakah dia signifikan atau tidak. Kemudian kita akan mencek diagnostiknya, dan yang terakhir adalah baru kita bisa digunakan untuk forecasting. Nah, ini contoh kasusnya adalah seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana peramalan ekspor kayu manis di Indonesia pada 5 tahun yang akan datang. Dengan data yang tersedia itu adalah tahun 1989 sampai 2018, yaitu 30 series. Nah, ini step-stepnya ya. Yang pertama, kita melakukan impor data dulu. Dimana kalau di eViews itu kita akan melakukan, di sini dijelaskan ada view, ada file, new work file. Nah, kita langsung contohkan aja ya. Ini file kita, new work file. Nah, di sini tahunnya itu adalah dari tahun 1989 sampai 2018. Maka langsung aja kita bikin 2018. Oke. Kemudian kita akan melakukan mengkopikan semua datanya quick empty group. Nah, ini kita kopikanlah dari yang Excel tadi sampai tahun 2018. Nah, ini kita name, kemudian kita oke, ini kita close. Kita lihat lagi ya di PowerPoint kita. Nah, ini tadi yang udah kita jelaskan. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji stasionaritas, di mana uji stasioner itu pada variabel Y tadi. Kalau misalnya kita mulai dulu dari unit root test-nya itu pada level. Nah, A few moments later. kemudian kita lihat ya dari kita lakukan uji unit root test, di mana dengan menggunakan ADF test. Kita lihat dulu dari level, kemudian baru ke first difference. Kemudian kita lihat nanti probability-nya. Jika dia kecil dari 0,05 berarti artinya dia stasioner. Nah, langsung kita cobakan di eViews. Ini eViews kita. Kita ambil variabel Y tadi. Kemudian kita lihat unit root test-nya dari level dulu. Ini ADF test, kemudian oke. Nah, ternyata probability-nya ini yang pertama yang di level tadi besar 0,05, artinya ini tidak stasioner. Kemudian kita lihat lagi unit root test-nya pada first difference. Nah, di sini probability-nya kecil dari 0,05, artinya dia stasioner pada level first difference. Nah, kemudian kita lihatlah korelogramnya. Yang dimana tadi kan dia first difference. Nah, sekarang kita lihat juga di first difference untuk melihat autokorelasinya. Nah, di sini terlihat bahwa pada leg 1 dan leg 2 yang autokorelasi ini menggambarkan MA-nya, yang partial correlation menggambarkan AR-nya. Nah, di sini sama-sama ya bahwa di leg 2 ini keduanya itu paling tinggi atau batas cutoff-nya itu di sini, di nomor 2 ini. Nah, kita lihat lagi ke slide tadi. Nah, ini udah kita lakukan ya. Nah, otomatis karena dia ada 2 ini, artinya dia P-nya adalah 2 di depan ini ya. Kemudian D ini diferensialnya 1, dan Q-nya ini juga 2. Q-nya ini adalah, yang P ini adalah yaitu AR, kemudian Q ini MA. Jadi yang P ini, partial correlation, kemudian D ini diferensialnya tadi yaitu 1, kemudian Q-nya itu adalah MA-nya, yaitu di sini, di autokorelasinya ini.
Nah, kemudian, jadi otomatis model yang bisa dibentuk itu adalah ada ARIMA 110, ARIMA 210, ARIMA 011, ARIMA 11, sampai semuanya kombinasi dari leg 2 ini. Kita kombinasikan dengan tengah-tengahnya itu diferensial tetap 1. Kemudian, kita masuk ke yaitu model pertama, yaitu 100. Jadi di sini berarti sama dengan AR1 ya, AR1. Nah, ini modelnya tadi, DYCAR1. Caranya di Ifuse, kita langsung aja. Ifuse. Jadi kan kita melakukan quick estimate question. Ini karena dia tadi udah diferensial DY, C, kemudian AR1. Kita okekan. Nah, dapatlah hasilnya. Kemudian kita akan menguji ini ya hasilnya di mana probability-nya yang hanya signifikan hanya AR1. Kemudian selanjutnya kita akan melihat residual parallelogram statistiknya ini untuk melihat apakah di sini ini ada autokorelasi atau tidak. Kalau ini besar dari 0,05 semuanya berarti dia terpenuhi asumsi ini. Kemudian kita lihat juga residual diagnostiknya dengan normality-nya. Dan normality-nya, probability-nya juga besar dari Jar-Cobalanya itu besar dari 0,05, yang artinya dia ini normal. Nah, ini kan terpenuhi asumsinya. Cuman di sini nanti kita akan melihat lagi ya di antara semua model ini mana yang nilai kita akan melihat kriteria pilihan model yang terbaik. Nah, selanjutnya ini kita kopikan ke PowerPoint ini. Ini bisa dilihat ya. Ada model Jar-Cobalanya, ada autokorelasi, dan kemudian ini keterangan dari estimasinya. Selanjutnya, model yang kedua adalah ARIMA 210. Di sini ARIMA 2 artinya kita memasukkan modelnya DYCAR1 ke 2. Ini modelnya. Ya, kita langsung aja cobakan. Ini kita delete dulu ya. Kemudian kita estimate lagi, quick estimate question. DY C AR dalam kurung 1 to 2. Kemudian oke. Nah, ini modelnya. Di sini yang signifikan hanya AR1 juga. Kemudian kita lihat asumsi-asumsinya. Yang pertama autokorelasi dan ini besar 0,05 semuanya terpenuhi. Kemudian normality-nya. Ini juga Jar-Cobalanya besar 0,05 dan juga terpenuhi. Nah, selanjutnya model yang ketiga, yaitu 011. Artinya ini sama dengan MA1. Ya, kita masukin lagi modelnya di Ifuse. Estimate. Nah, ini kita gantikan aja menjadi MA1. Oke. Nah, ini tidak ada yang signifikan. Tidak ada yang signifikan, kemungkinan ini modelnya tidak layak untuk digunakan. Tapi nanti kita lihat juga kriterianya ya. Kemudian kita lihat lagi residual diagnostiknya ini terpenuhi semuanya karena besar 0,05. Kemudian kita lihat lagi yaitu normality-nya dan juga besar 0,05 Jar-Cobalanya, artinya juga terpenuhi asumsi normalnya. Nah, kemudian kita lihat lagi yaitu model berikutnya, model keempat. Di sini ini adalah AR-nya 1, kemudian MA-nya 1 ya. Model keempat ini AR1 model keempat AR1 MA1. Nah, kita cobakan estimate AR1 MA1. Nah, ini juga nggak ada yang signifikan ya variabelnya, tapi nanti kita lihat juga kriterianya. Kemudian sama seperti tadi, kita lihat asumsinya terpenuhi atau tidak. Ini semuanya juga besar 0,05, berarti terpenuhi korelasinya. Kemudian normalnya juga besar 0,05, artinya juga terpenuhi asumsi normalnya. Kemudian selanjutnya juga kita lihat ini modelnya adalah MA-nya 2. Sedangkan AR-nya 0. Nanti kita coba juga di Ifuse model kelima ya, estimate. MA-nya 2, 1 to 2. Kemudian kita oke. Nah, di sini ternyata juga tidak ada yang terpenuhi asumsinya, semuanya besar 0,05. Terus kemudian kita lihat residual statistiknya. Nah, ini juga terpenuhi asumsi korelasi, kemudian normality-nya juga terpenuhi. Selanjutnya model ke-6. Model ke-6 ini AR-nya 2, MA-nya 1. Nah, kita coba juga di Ifuse. MA-nya 1. Kemudian AR-nya
2. 1 to 2. Kita lihat. Wah, ternyata juga masih signifikannya tidak ada ya. Kemudian asumsinya juga kita lihat. Ini terpenuhi, kemudian normalitinya juga terpenuhi, besaran 0,05. Nah, selanjutnya kita tahapan berikutnya, yaitu tahap keempat. Tahap keempat merupakan pemilihan model terbaik. Nah, di sini kita lihat ya, kriterianya yang pertama, nilai Schwartz kriteriannya itu kecil, kemudian nilai ICE-nya kecil, kemudian SSE-nya kecil, dan adjusted R-square-nya besar. Nah, di sini kita lihat dari 6 model tersebut, jadi ada 2 yang kita rekomendasikan di mana adjusted R-square-nya tinggi, kemudian SSE-nya rendah. Nah, namun yang mode pertama itu adalah MA1, ini ya, ARIMA 011, tapi di sini tidak ada signifikan variabelnya. Jadi ini agak riskan untuk digunakan. Kemudian ARIMA 2, AR2 ini juga terpenuhi asumsi kriterianya terpenuhi di mana R-square-nya juga tinggi ya, adjusted R-square-nya, dan ininya sebagainya itu rendah. Dan ini ada variabel signifikan yaitu AR1. Nah, kemungkinan variabel model ARIMA yang bisa kita gunakan adalah AR1 karena ini akan menyerupai dengan data yang kita gunakan tadi. Jadi kita lanjutlah ke forecasting. Nah, di sini forecasting tahapannya di Ifuse. Jadi kita menggunakan model itu ya, AR 1 to 2. Nah, ini ya yang signifikan tadi ada R1. Kemudian kita akan melakukan forecasting. Kita ambil proc, kemudian forecast. Nah, oh ya, sebelumnya itu kita akan memforecast dulu untuk 5 tahun ya. Tadi kata pengujinya, kata penelitinya. Berarti kalau 5 tahun dari 2019 sampai 2023. Nah, sebelum itu kita ubah dulu nih range-nya ini. Kita akan menjadikan ini sampai ke 2023. Oke. Resize, yes. Parallelogram, yes. Oke. Nah, ini kita dari resize nih, dari 2019 sampai 2023 ini akan NA jadinya, karena kita akan isikan dengan peramalan. Sedangkan data lainnya ini tetap data aslinya awalnya. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan estimate lagi nih. Estimate, DY itu karena diferensial 1, kemudian nih AR1 to 2 yang model yang terbaik tadi, yang terpilih tadi. Kemudian kita okekan. Nah, untuk sampel ini tetap kita bikinkan sampai 2018 ya, karena kita kan menggunakan data yang ada sampai 2018. Oke. Nih, dapat datanya. Kemudian kita akan melakukan forecasting. Proc forecast. Nah, di sini ini karena kita tadi sampai 2023, maka yang di forecast ini 2023 di sininya. Kemudian yang kita forecast adalah variabel Y dengan nama variabel forecast name-nya adalah YF. Jadi nama yang baru tuh YF nanti. Oke ya. Kita okekan. Nah, ini kelihatanlah bagaimana model struktur diagramnya itu. Dia akan meninggi sampai ke atas ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat berapa sih nilai YF-nya di tahun 2019 sampai 2023. Inilah forecasting kita 2019 sampai 2003. Jadi, jumlah ekspor kayu itu 2019 sampai 2003 nilainya segini. Nah, namun jika kita bandingkan dengan data aslinya tadi, apakah dia mendekati atau tidaknya sehingga model ARIMA ini bisa kita gunakan atau tidak? Yuk kita lihat lagi. Nah, di sini kita lihat 22.000 dari tahun 2018 dan 18.000. Kemudian ini 21.000 dan ini 23.000. Ini 21, ini 20. Dari segi model alurnya sih mirip ya, karena ini kan dari rendah kemudian dia naik, ini juga dari rendah kemudian dia naik, kemudian ini naik lagi 2018-nya. Nah, jadi ini bisa kita gunakan karena tadi kan kita udah lihat ya semua modelnya itu semua modelnya terpenuhi asumsinya dan juga ada variabel yang signifikan sehingga nanti kalau data 5 tahun ke depan itu adalah dari 2019 sampai 2023 seperti ini. Baiklah, demikianlah presentasi saya pada hari ini. Jika ada yang ingin dikomentari, bisa mungkin beremail ke email saya trihayuni@gmail.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.